Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Sude bersama saya Tarman dan Yasmin Atania. Pemirsa, 1 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya terluka akibat kecelakaan yang melibatkan minibus dan truk di ruas jalan Kabupaten Pasuruan, Barat, Jawa Timur. Diduga penyebab kecelakaan karena sopir kurang menguasai laju kendaraannya. Inilah detik-detik kecelakaan maut di Jalan Raya Surabaya Malang di Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam kamera pengawas terlihat sebuah mobil minibus putih berpenumpang 5 orang lepas kendali usai menyenggol kendaraan di depannya yang akan berbelok arah. Mobil yang kehilangan kendali pun akhirnya menabrak sebuah truk fuso bermuatan keramik yang tengah parkir di samping jalan. Akibat kecelakaan ini penumpang minibus tewas seketika di lokasi kejadian, sementara 5 orang lainnya mengalami luka serius. Terjadi laka di depan keramik Kepulungan. Duga penyebab kecelakaan karena sopir kurang menguasai laju kendaraannya. Hati-hati kalau mobil itu mau belok ke kanan, terus menghindari ada mobil dari depannya, terus kurang hati-hati nabrak di truk yang isinya berhenti keramik itu olengnya ke situ. Berarti kurang hati-hati, Bu, ya? Iya, intinya kurang hati-hati. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan Satlantas Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, A-News melaporkan. Viral di media sosial, aksi ugal-ugalan pengendara mobil yang menabrak seorang pengendara motor hingga jatuh tersungkur di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng, Jakarta Pusat. Meski belum ada laporan dari korban, pemirsa, namun polisi masih kejar pengemudi mobil jenis SUV tersebut. Inilah hasil kamera dashcam mobil merekam detik-detik aksi tabrak lari yang dialami seorang pengendara motor di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng, Jakarta Pusat. Korban yang tengah melintas di jalur tengah seketika tersungkur ke aspal usai diserempet mobil SUV ugal-ugalan yang melintas kencang dari arah belakang, tepatnya di Jalan Samratulangi menuju Jalan Agus Salim. Ironisnya, bukannya berhenti menolong korban, mobil tersebut justru langsung kabur. Meski hingga kini belum ada laporan dari korban, namun polisi tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku. Itu sudah ditangani awal oleh unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian dari TKP kami sedang mendalami identitas dari korban dan identitas dari pengendara mobil. Mobil jenis SUV warna hitam. Untuk identitas pastinya sementara kami dalami. Polisi menghimbau kepada pengendara motor berjaket merah yang menjadi korban tabrak lari segera membuat laporan resmi agar kasusnya bisa dilanjutkan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, A-News melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri. Maksud kami yang kini berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan juga Nata di studio. Pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini secara real time untuk menemani aktivitas pagi Anda dibantu juru kamera Agus Salim. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah MT Haryono, mengalami perlambatan kecepatan kendaraan untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Cililitan. Sampai saat ini dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas melalui jalan tol juga dalam keadaan
ramai cenderung tersendat, di mana perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi dari kilometer 0 Cawang yang akan mengarah ke Semanggi. Hal ini juga sampai saat ini sudah diberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai arus lalu lintas ke arah Semanggi. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Halim dalam keadaan ramai dan lancar. Namun yang Anda saksikan sekarang ini kendaraan yang akan mengarah ke arah MT Haryono cukup ramai dengan aktivitas kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjadi perlambatan, di mana kecepatan kendaraan ini dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Ini imbas dengan aktivitas pagi masyarakat yang akan berangkat perkantoran. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, saling menghargai antar sesama pengguna jalan hingga terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Sebagai informasi, Nata dan juga Yasmin, perlambatan kecepatan di area BNN yang akan mengarah ke MT Haryono ini hanya terjadi hingga kawasan Cawang Kompor. Selepas itu lalu lintas kembali normal, di mana juga hal ini dengan adanya pertemuan arus kendaraan, baik itu dari arah Kampung Melayu, dari arah Cililitan, kemudian kendaraan yang melalui underpass mengarah ke arah MT Haryono ini juga mengakibatkan terjadi perlambatan kecepatan di pertemuan arus kendaraan. Tentunya juga kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan untuk terwujudnya lalu lintas dan yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan data RSMS Lantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 267 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, serta 315 orang luka ringan. Dari data tersebut, 35% didominasi dengan kecerobohan pengemudi. Tentunya aktivitas pagi ini mengingat kondisi jalanan Ibu Kota DKI Jakarta masih licin. Beberapa saat lalu diguyur hujan, ini juga perlu diantisipasi dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Antisipasi dapat terjadi hidroplaning yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Yasmin dan juga Nata, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih informasi lainnya pemirsa, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu menyemprot Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan saat rapat di DPR. Pasha soroti kinerja Kementerian P3A hingga keduanya berdebat. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo alias Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Perdebatan terjadi saat rapat kerja di gedung DPR RI Senin lalu. Pasha menyemprot Veronica karena kinerja Kementerian PPPA dinilai belum optimal. Sementara itu, Veronica meminta DPR memberi kesempatan kepada kementeriannya untuk bekerja. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya, Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga. Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu loh. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan, mau dia janda, mau lansia, atau kelompok ibu rumah tangga, yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal. Tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami Pak Menteri, Kemen P3A semua jadi pertanyaan Bu Wamen, mohon maaf. Bu Menteri bukan Pak Menteri.
Iya. Selalu menjadi pertanyaan. Betul. Bu Wamen, Mohon maaf. Tahan dulu. Tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, Makanya, kalau di luar negeri pimpinan. kasih kita kesempatan, Pak. Kan kita juga baru, Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru, Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi, lanjutkan dulu. Ya, yang kedua. Makanya belum selesai, Pak. Oh, lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Perdebatan antara Pasha dan Veronica kemudian viral di media sosial dan mengundang ragam komentar warganet. Ya pemirsa, 3 tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi pada hari ini kembali menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Sementara itu, tim hukum Roy Suryo CS menyebut akan laporkan balik Egy Sujana dan Damai Harilubis. Riza Fadila, Rustam Effendi, dan Kurniatri Royade menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin menyebut meski sebagian pihak telah dibebaskan dari status tersangka, penambahan wajib lapor terhadap klien mereka tetap dijalani sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Namun di sisi lain, tim hukum Roy Suryo menyayangkan adanya laporan polisi yang dilayangkan oleh Egy Sujana dan Damai Harilubis terhadap pakar telematika Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin. Menurutnya laporan tersebut dinilai sebagai upaya kriminalisasi atas kritik hukum yang disampaikan terkait penghentian penyidikan atau SP3. Roy Suryo bersama 5 tersangka lainnya berencana melaporkan balik Egy Sujana dan Damai Harilubis. Juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Ya sikap kami, jadi kita tetap bersama. Tidak ada statement pribadi. Ya ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang, ya untuk melawan kebatilan. Jadi insya Allah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, mohon dipegangi. Kita tuh mau persoalan ini mau pendek, ya, mau kemudian persoalannya dibikin panjang, tetap kita ikuti, ya. Mau pendek, mau panjang, tetap kita ikuti dan kita akan lawan semuanya. Pemirsa, pemohon perkara sengketa informasi terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Bonatua Silalahi mengaku kecewa lantaran sidang lanjutan sengketa yang mengagendakan klarifikasi hasil mediasi ditunda. Menurutnya, pimpinan sidang terkesan mengulur waktu. Dengan ijazah yang kami tunjukkan, ijazahnya Pak Bambang Sugiharto. Nah, dengan begitu, Kekecewaan dirasakan Bonatua Silalahi, pemohon perkara sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini terjadi usai sidang lanjutan yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ditunda. Sidang yang sedianya mengagendakan klarifikasi hasil mediasi tersebut ditunda majelis komisioner dengan alasan pihak termohon maupun pemohon belum menyiapkan berkas pembuktian yang lengkap. Keputusan ini langsung diprotes oleh Bonatua. Ia menilai majelis sidang tidak secara eksplisit memintai agenda pembuktian dibawa pada hari tersebut. Saya agak kecewa lah, karena kita jauh dari Jakarta ya. Seharusnya kan persidangan informasi ini sesuai dengan undang KIP mengundi prinsip-prinsip itu, murah terutama ya, cepat. Murah cepat. Seperti itu. Kalau begini kan jadi bertele-tele. Sudah bayangkanlah, saya mau bertos juga. September kita mengasih permohonan, panggilan sidang itu baru Desember pertengahan ya. Sekarang sidang kedua baru tanggal 20 berapa ini Kak? Ini bulan Januari tanggal 29. Tanggal 29. Sementara yang di KI pusat kita itu lebih
lebih lama dari sini. Ini duluan sekitar 2 minggu. Di sana sudah putusan malahan. Selain membandingkan dengan sidang Komisi Informasi Publik Pusat, Bonatua juga mempertanyakan mengapa di tingkat daerah justru terkesan lambat. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap 25 terdakwa kasus demonstrasi Agustus 2025. 2 terdakwa perusakan kendaraan divonis 7 bulan penjara, sementara terdakwa lainnya dijatuhkan hukuman percobaan atas tindakan perlawanan terhadap petugas. Dalam persidangan pertama, Majelis Hakim menyatakan Mawan Azriel dan Neoshowa Rizky terbukti bersalah melakukan perusakan terhadap mobil dan sepeda motor. Atas perbuatan tersebut, keduanya dijatuhkan vonis 7 bulan penjara dan harus menjalani masa hukuman. Sementara itu, pemirsa, dalam persidangan terpisah, Majelis Hakim juga memutus perkara 23 terdakwa lainnya. Mereka divonis 10 bulan penjara, namun hukuman tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat masa percobaan selama 1 tahun. Dengan putusan ini, seluruh terdakwa yang mendapat vonis percobaan diperbolehkan pulang, namun tetap berada dalam pengawasan hukum. Pemirsa, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai gugatan CMNP terhadap PT Bakti Investama tidak memiliki kejelasan dan juga bertentangan dengan fakta hukum yang ada. Penilaian terhadap layak tidaknya gugatan ada di tangan Majelis Hakim, namun secara substantif perkara tersebut tidak masuk akal dan juga sulit dipertahankan. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun hadir sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus gugatan PT Citra Marga Nusafala Persada Tbk atau CMNP terhadap PT Bakti Investama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gayus menilai gugatan CMNP kurang pihak dan salah pihak. Sidang terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau surat berharga yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk untuk kepentingan CMNP yang difasilitasi MNC Asia Holding sebagai broker pada tahun 1999. Gayus menilai seharusnya CMNP menyeret PT Bank Unibank Tbk karena bertindak selaku penerbit NCD, bukan menggugat MNC Asia Holding selaku broker. Kurang pihak, ya karena ada pihak-pihak yang tidak terkait, ya mestinya dia punya pertanggungjawab hukum. Dia penerbit misalnya, dia pembayar. Itu tentu pihak-pihak yang perlu dipersoalkan. Tidak dipersoalkan jelek, tapi dipersoalkan tentang keterkaitan, itu syarat di gugatan. Kalau kurang, ya kurang pihak atau salah pihak. Gitu. Sementara kuasa hukum PT MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea menyinggung peninjauan kembali PK CMNP yang ditolak Mahkamah Agung. Menurut Hotman, dalam memori PK CMNP telah menerima uang dalam pembukaan deposito transaksi NCD. Namun kini justru menggugat, bahkan NCD dituding seolah-olah palsu. Ibaratnya kalau saya membeli dari showroom mobil Mercedes-Benz atau misinya adalah Toyota, tentu akan gugat langsung kan, gugat langsung pihak siapa penjual, siapa pembeli. Ini yang digugat bukan, yang digugat Haritanu, yang digugat PT Bakti yang hanyalah sebagai arranger. Sementara banknya, direksinya yang menandatangani surat deposito tersebut tidak digugat. Dalam persidangan, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun juga menyinggung kuasa hukum CMNP Lukas yang dahulu turut menyusun struktur hukum transaksi CMNP dengan Unibank. Namun kini Lukas justru menuding perjanjian yang dibuatnya sendiri palsu. Hingga kini PT CMNP belum merespons permohonan wawancara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.